Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Video ini adalah lanjutan dari episode sebelumnya mengenai tensi geopolitik yang panas yang menyebabkan bursa dan kripto turun gitu ya karena faktor geopolitik ini. Dan setelah market buka lagi setelah libur Lebaran, ternyata IHSG juga sama aja gitu ya. Kita tertekan seminggu ini dan kita akan coba lihat peluang yang mungkin bisa kita pantau dari situasi yang sekarang ini. Disclaimer on, tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholder tertentu dan please do your own research. Saya mulai dari hal ini dulu teman-teman ya, dimana belakangan itu rumor itu gampang banget beredar. Kita nggak bisa menghindar karena inilah risiko era digital. Kalau teman-teman membayangkan misalkan kalau invest tahun 95, invest aja harus telepon, pakai pulsa, mahal, berita sulit harus nunggu mungkin dunia dalam berita gitu ya. Beda banget kondisinya dengan sekarang di mana gampang sekali berita-berita yang belum tentu valid beredar diposting di media-media yang kita tahu juga media-media yang kita anggap terpercaya. Seperti kejadian Jumat kemarin di mana pagi-pagi IHSG sempat bagus tiba-tiba drop waktu saya lihat di berita muncul mengenai Israel yang nyerang balik Iran gitu ya. Waduh. Udah mulai nih, kayaknya bakal lanjut perang yang lebih serius. Ternyata beberapa jam kemudian muncul bahwa yang ternyata terjadi, saya sebetulnya juga belum confirm bener gitu, ini yang bener yang mana sih? Karena beberapa jam setelah itu muncul berita bahwa yang meledak itu hanyalah fasilitas latihannya Iran gitu ya. Ledakannya juga kecil, nggak terjadi isu yang berarti gitu. Jadi, ketika berita buruknya muncul, otomatis ya market bergerak menjadi sangat volatile gitu. Kita tahu sepanjang seminggu ini IHSG sudah turun 2,7% gitu ya. Nah, ini teman-teman lihat kemarin ini hari Jumat gitu ya. Sempat drop sampai ke 7.030 ya. Di jam 10 sampai jam 11, kemudian di jam makan siang kalau teman-teman kemarin ingat itu muncul berita yang bahwa ini hanya serangan biasa, bukan serangan, tapi ledakan biasa. IHSG sempat rebound gitu ya, melawan balik meskipun nggak bisa closing hijau. Jadi market sangat volatile karena banyak rumor-rumor yang beredar. Ya, IHSG sudah minus 2,7%. IDX Finance, Big Bang juga banyak yang keseret turun. Seminggu terakhir ini sudah minus 3,2%. Dan yang cukup mix dan strong adalah energi gitu ya. Dimana ya di dalamnya kita tahu Indonesia, khususnya IHSG sendiri ada beberapa emiten yang bermain dan punya potensi untuk mendapatkan kesempatan dari faktor geopolitik yang panas ini. Jadi, saya remind lagi bahwa kondisi panasnya geopolitik ini itu sumbernya di sini nih, Timur Tengah gitu ya. Ini ada Israel, ada Lebanon, ada Irak, Iran. Jadi Iran posisinya di sini, ini ada Israel gitu ya. Mereka kemarin serang-serangan nih dua negara ini. Faktor Timur Tengahnya saja itu oke gitu. Mungkin ini bisa memberikan supply issue untuk minyak. Tapi yang lebih serius adalah 3 negara di gambar sebelah kanan ini teman-teman. Amerika, China, dan Rusia gitu. Apa sih yang menjadi perhatian terhadap 3 negara ini? Ya jelas dampaknya dengan Indonesia, khususnya dengan market Indonesia sendiri gitu ya, terhadap bursa kita. Yang pertama, US itu pemain oil dan batu bara. Rusia juga pemain oil dan batu bara ya. Negara Timur Tengah fokusnya di oil gitu. Jadi dua komoditas ini itu punya peran yang krusial gitu ya. Rusia, US itu produksi oil dan batu baranya cukup besar. Nah, apa yang terjadi ketika 3 negara ini nyemplung ke dalam situasi konflik gitu ya. Misalkan terjadi konflik serius antara Israel dengan negara-negara Timur Tengah, sekarang ini dengan Iran, ya mungkin dengan Palestina, blok-blok lain mungkin akan menyusul. Kalau US turun tangan di sana, otomatis gitu ya, hal-hal yang sifatnya ekonomi, bisnis, biasanya akan terhambat. Itu akan menyebabkan ketidakseimbangan supply demand di 2 komoditas besar tadi. Oil, ya, minyak, dan batu bara. Nah, kalau 2 hal ini terganggu supply demand-nya, ya otomatis biasanya market merespon dengan kenaikan harga saham dari emiten-emiten yang fokusnya di sana gitu. Jadi, oil, batu bara. Tetapi di samping daripada itu tentu saja faktor perang-perang gini bikin kita khawatir. Nggak heran harga emas nih nanjak terus gitu ya. Safe haven. Banyak orang yang coba megang emas karena di tengah situasi yang sangat tidak menentu ini. Dan kalau
antara Rusia, US, China ini nyemplung beneran gitu ya, semakin jauh nyemplungnya, batu bara bisa tersengat karena ya kebutuhan industri kan jalan terus gitu ya, sementara untuk perang dan lain-lain mereka ya ada fokus juga di sana. Otomatis batu bara itu ya terdampaknya ketika antara US dan Rusia atau ketika Cina masuk tuh bakal lebih serius lagi, itu masuk ke dalam perangnya secara lebih intens ketimbang sekarang ini. Mereka hanya mantau dan ngasih himbauan-himbauan gitu ya. Apa yang terjadi kalau khususnya Cina melakukan action langsung seperti itu ya, otomatis ini gangguannya terhadap ekspor Indonesia gitu ya. Ekspor Indonesia itu salah satu partner dagang terbesar adalah China, teman-teman. Dan kalau ekspor RI ke China menurun itu ruwet sih, banyak snowball effect yang terjadi. Jadi itu tadi background-nya. Nah, sekarang saya masuk di watchlist. Ya, saya nyebutnya ini watchlist. Silakan teman-teman eksplorasi lagi beberapa saham yang kesebut dalam video kali ini. Pertama, kalau kita ngomongin oil, jagoan saya adalah Medco gitu ya. Medco ini saya pegang sebenarnya lama dan saya sudah nggak pegang lagi. Kalau Medco sebenarnya itu bagus gitu ya, bagus. Tetapi kalau masuk di harga sekarang, menurut saya sih marginnya sudah terbatas gitu. Misalkan katakanlah Medco akan rally ke 2000 gitu ya, harga sekarang 1600. Ya, marginnya tinggal berapa? 20%-an lagi. Menurut saya sudah nggak worth dan lebih tinggi risikonya kalau masuk di Medco ya. Alternatifnya kalau teman-teman nyari yang value-nya, bukan value, yang harga sahamnya lebih murah, ada Energ. Tapi Energ ini grupnya B gitu ya, silahkan kalian cari sendiri. Kalau ada yang nggak suka ya ini bisa menimbulkan perbedaan pandangan, tapi kan kita harus menilai sebuah manajemen itu gimana. Jadi Energ itu juga labanya sebenarnya bagus di 2023, cuman manajemennya kalian harus bisa analisis dan yakin dulu gitu ya. Yang ketiga atau turunannya yaitu adalah Elsa. Kalau Elsa sih sebenarnya bukan saham minyak ya teman-teman. Dia saham yang justru ketika harga minyaknya tinggi, dia mungkin bisa menang di sektor service, tapi begitu di sektor distribusi menyebabkan kenaikan cost gitu ya. Ada saham lain lagi misalnya Akra, menurut saya Akra juga sudah price in. Jadi sektor atau komoditas oil menurut saya sih sentimennya paling dekat gitu ya, paling mudah kesulut, cuman pilihan emitennya di harga-harga sekarang menurut saya sudah terbatas. Yang kedua adalah gold gitu. Nah, ketika harga goldnya ini sudah all time high ya, penjualan emas retail itu sudah sampai 1,3 juta, harga emas kalau saya ngambil dari investing.com ini juga sudah all time high. Jadi harga sahamnya bisa berpotensi nyusul. Sementara beberapa harga saham ini menurut saya masih di posisi yang diam-diam aja gitu ya. Ada apa aja watchlistnya? Satu adalah Antam. Antam menurut saya ready banget sih untuk lanjut dengan emasnya. Sayang tahun kemarin itu produksinya turun gitu ya emas Antam, sehingga kinerjanya juga anjlok. Ada yang komen juga ya, komennya bagus tuh mempertanyakan mengenai apakah Antam itu mirip dengan Tins, karena Tins tuh kinerjanya turun, produksi turun karena ada faktor kong kali kong yang nggak jelas kayak gitu, bikin males ya. Semoga sih jangan. Yang kedua adalah United Tractor. United Tractor juga menurut saya bagus gitu ya. Dia punya emas juga meskipun tidak fokus di sana. Yang ketiga ini Underdog, Archie gitu ya. Tapi Archie ini dramanya adalah lahan yang sering kena bencana gitu ya. Saya bukan bilang ini drama yang dibuat-buat, tetapi ini adalah bagian dari risiko yang harus kita aware. Berarti lahannya dia itu mungkin tanahnya gampang longsor dan lain-lain sehingga bisa gagal beroperasi gitu dalam jangka waktu tertentu. Dramanya itu teman-teman ya, bukan drama yang sengaja dibuat atau lain-lain. Jadi gold menurut saya punya potensi untuk naik karena komoditasnya juga sudah naik duluan. Yang ketiga adalah batu bara. Tadi kalau mundur sebentar, batu bara itu efeknya bakal lebih berasa kalau tiga negara tadi ya, US, Rusia, atau China itu nyemplung dalam action yang lebih real gitu ya, bukan cuma sebagai penengah atau ngompor-ngompor atau memberikan support, tapi mereka real masuk ke dalam sana gitu, seperti kayak Rusia dengan Ukraina dan lain-lain. Sebenarnya saya juga nggak berharap akan terjadi, tapi kalau in case itu terjadi, maka harga batu bara yang sekarang ini di 100 sampai 120 dolar akan cepat banget ke sentilnya gitu, cepat kesulut. Karena dulu aja batu bara itu berangkat dari di bawah 100 dolar, 70-an, 60. Tiba-tiba ada isu gangguan supply demand, tinggi banget naiknya. Apalagi sekarang startnya dari 100 sampai 120. Naik ke 200 menurut saya sih
cepat kalau situasinya segenting itu. Nah, kendalanya adalah mungkin sekarang fear-nya di batu bara itu relatif sudah stabil. Nggak seperti ketika batu bara turun dari 300 ke 100, itu fear-nya dalam tuh. Makanya Adaro sampai di 2000, PTBA sampai di 2200-an gitu ya. TMG sampai di berapa gitu, unit tractor 20.000. Sekarang sudah agak naik dibandingkan dengan momen itu. Teman-teman juga sudah bisa melihat gitu ya, bahwa di full year 2023 kinerja emiten batu bara itu sebenarnya masih cukup bagus di-compare dengan kinerja mereka di tahun 2021 ke belakang saat harga batu bara itu hanya di 50, 60, 70. Jadi ini cuan itu sebenarnya masih cukup oke gitu ya buat emiten-emiten batu bara. Itu untuk batu bara ya teman-teman. Selanjutnya masih ada satu sektor lagi gitu ya yang menurut saya bisa jadi perhatian juga, yaitu penurunan Big Bang. Penurunan Big Bang itu menurut saya sesuatu yang sebenarnya membutuhkan sentimen yang kuat gitu ya. Dan nggak salah kalau ketika terjadi geopolitik seperti ini, bank-bank berguguran. Menurut saya ini adalah easy choice gitu. Easy choice ketika BBRI mungkin di bawah 5.000, BBCA di bawah 8.500, BMRI di bawah 5.500, BBNI di bawah 4.500. Saya nggak tahu akan terjadi atau enggak. Tapi kalau ini masuk ke area-area dekat-dekat ini, menurut saya sih nggak sulit gitu ya untuk mulai melakukan akumulasi buy di saham-saham yang Big Bang seperti ini. Fokus pada long term, return 20-30%, saya rasa bukan hal yang susah gitu ya melihat kondisi dari bank-bank ini saat ini. Bahkan ketika kita lihat last price high-nya mereka kayak BBRI 6.500 gitu ya. Artinya kalau BBRI kita dapat di harga 5.000, kita kembali lagi BBRI ke 6.500, itu udah 30% sendiri. Katakanlah terjadi dalam waktu 1 tahun, 1,5 tahun, ya it's okay gitu ya, 30%, 1,5 tahun, ya berkali-kali lipat dari deposito. Yang penting adalah dalam momen-momen kayak gini, perhatikan money management kalian gitu ya. Saya to the point, paling penting money management itu adalah ready cash-nya gitu ya, ready cash-nya. Hati-hati dengan yang doyan all in, mendingan beli santai, pastikan kalian punya cukup cash. Expect bahwa market itu di Mei sampai Juli itu kan juga sepi gitu ya, sudah terjadi bertahun-tahun sebelumnya juga tanpa adanya geopolitik, apalagi sekarang ada geopolitik mungkin lebih sepi lagi. Jadi untuk menutup dari video kalian teman-teman, market risk yang kali ini kita temui adalah geopolitik. Geopolitik itu market risk, kita nggak terlalu ingin fokus di sana. Masalahnya adalah geopolitik ini menyebabkan trigger atau efek ke dalam fundamental. Contohnya apa? Contohnya tadi ya, kalau ada tensi geopolitik, batu baranya terjadi supply dan demand, fundamental dari emiten-emiten batu bara naik karena harga komoditasnya naik. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita perhatikan gitu ya, dalam posisi yang seperti ini. Artinya ini adalah trigger dari sentimen yang positif jangka pendek bagi emiten-emiten yang tertentu yang berkaitan, atau juga bisa sebaliknya menjadi sentimen jangka pendek yang sangat negatif bagi emiten-emiten seperti apa? Seperti perbankan, emiten-emiten yang punya utang USD, karena sekarang USD sudah sampai di 16.200-an ya rupiah kita terhadap USD. Jadi ini sentimen jangka pendek buat emiten-emiten yang lain. Nah, penting untuk kita memperhatikan timing dalam situasi seperti ini. Kenapa? Geopolitik itu bisa cepat, tiba-tiba Israel nyerang Iran, tiba-tiba Iran nyerang Israel, mungkin juga tiba-tiba bisa damai lagi gitu ya. Atau bisa bertahan lama, seperti Rusia dengan Ukraina yang konfliknya berkepanjangan, tapi sebenarnya market itu punya boringnya sendiri gitu ya. Waktu awal-awal Rusia dengan Ukraina itu market kayak, wah, hype Rusia-Ukraina, tapi lama-lama apa? Boring juga kan. Boring, sentimennya sudah berganti, dan lain sebagainya. Jadi kita harus memperhatikan timing ini dengan benar, karena ini bisa sangat berganti dengan cepat. Kalau kita salah posisi, ya efeknya nanti bisa bisa nyangkut. Tapi kalau kita beli saham yang fundamentalnya bagus, nyangkut juga. Kita beli Bank BRI di 6.000. Menurut saya kalau kalian cut loss pun rugi gitu ya, biarin aja. Mendingan cicil-cicil santai lagi gitu. Jadi itu aja teman-teman video saya kali ini mengenai lanjutan video soal geopolitik dan beberapa saham yang berpotensi memberikan peluang dan memberikan hikmah tadi gitu ya, khususnya penurunan Big Bang, dan apa
komen kalian terkait dengan saham-saham yang kalian jagokan bisa memberikan return atau punya potensi terkait dengan faktor geopolitik ini. Tulis di kolom komentar. Gitu dulu teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Buat teman-teman baru ketemu channel ini, juga buru-buru subscribe supaya nggak ketinggalan video-video dari kita. God bless you guys. Sampai ketemu. Bye-bye.